Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Ilman Salam dengan NIM 08011182890016. Mahasiswa Matematika Unsri tahun 2024, kelas Alpro NIM genap tahun 2025. Di sini saya punya codingan yaitu program bila diinputkan sebuah string, maka hitung sisa pembagian jumlah huruf vokal dibagi jumlah huruf konsonan. Jadi maksudnya itu kita misal ada kalimat, sebuah kalimat, kita cek dulu huruf vokal dan huruf konsonannya ada berapa. Lalu sudah tahu huruf vokal dan konsonan itu ada berapa, maka kita lihat sisa pembagian dari vokal dan konsonan. Oke, ini adalah algoritma deskripsinya, yaitu program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kata. Ya, kalimat juga boleh. Dan setelah itu program menghitung jumlah huruf vokal dan huruf konsonan dalam kata tersebut. Untuk setiap karakter, jika huruf tersebut ada A, I, U, E, O, maka dihitung sebagai vokal. Namun jika karakter berupa spasi, maka karakter dilewati ya, di skip, oke, nggak dianggap gitu loh. Dan selain itu, karakter dihitung dan selain dari huruf A, I, U, E, O, maka karakter tersebut dianggap sebagai konsonan. Nah, jadi kita lihat dulu ini codingannya ya. Kita pertama-tama di sini ada variabel kalimat dalam bentuk string. Lalu sini kita masukkan kata yang mau kita cari huruf vokal dan konsonannya. Jadi sini kita input kalimat. Dan di sini ada pendeklarasian di mana n sama dengan kalimat .length. Itulah kenapa kita memakai header string.h yang berfungsi untuk membaca isi dari kalimat yang ada di untuk mengecek kata-kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Jadi apa yang ada di dalam kalimatnya ini kita cek satu persatu isi kalimatnya itu ada apa aja. Ya, itulah kenapa kita pakai header string.h ya, agar bisa pakai sintaks .length dan sintaks strcpy. Nah ya. Di sini ada deklarasian sebuah variabel n ini isinya kalimat .length, jadi isi dari kalimat .length itu dimasukin ke dalam variabel n. Nah, lalu fungsinya itu untuk membaca berapa banyak kata ya. Misal kata buku itu ada huruf B, U, K, U. Nah, berarti kalimat .length-nya itu ada 4 ya, karena huruf buku itu ada 4 kata gitu. Ada 4 huruf gitu ya. Nah, lalu sini kita deklarasikan vokalnya itu sama dengan 0 dan konsonan sama dengan 0 sebagai nilai awal. Karena nanti kalau misal suatu kata itu ada huruf vokal atau konsonannya, maka itu nanti akan ditambah dengan berapa banyak jumlah huruf vokal dan konsonannya. Ya, lalu sini ada pendeklarasian sebuah variabel A. Nah, ini dalam bentuk array n plus 1. Maksudnya itu indeks ya, indeks huruf banyaknya dari sebuah kata tadi ditambah 1. Dan ini adalah strcpy, ini fungsi ya untuk ngecek isi dari katanya. Dan kita masuk ke dalam sebuah perulangan di mana perulangan ini tergantung dari berapa banyaknya sebuah kata. Jadi misal tadi buku ya, buku tadi kan ada 4 huruf, berarti nanti perulangannya ada 4 kali. Lalu kita cek satu persatu. Nah, if A indeks I ada huruf A, atau ada huruf I, atau ada huruf U, atau ada huruf E, atau ada huruf O, maka nanti vokalnya ini plus atau vokal ditambah dengan 1. Jadi nanti kata buku tadi, kan di dalam array A ini ada huruf U tuh, ada huruf U. Maka nanti vokalnya ditambah. Jadi vokal yang awalnya tadi 0 berubah menjadi 1. Dan seterusnya sampai ke kondisi ketiga di mana itu adalah huruf selain huruf A, I, U, E, O. Nah, maka nanti dia akan perubahannya sebagai konsonan plus atau yang konsonannya tadi berubah dari yang awalnya 0 menjadi
banyaknya huruf konsonan yang ada di dalam sebuah kata atau kalimat. Jika sudah melakukan perulangan tersebut, maka kita akan output ya. Output kalau misalnya ada bilang vokal, maka outputnya vokal. Sedangkan kalau konsonan ya outputnya konsonan. Nah, jadi sudah kita dapat huruf vokalnya ada berapa dan huruf konsonan itu ada berapa, maka akan melakukan sebuah proses di mana vokal itu kita mencari sisa pembagian ya. Vokal dibagi dengan konsonan, sisa baginya berapa, itulah kenapa kita pakai modulo di sini. Jadi, hasil dari vokal modulo konsonan akan disimpan ke dalam variabel hasil. Jika sudah masuk ke variabel hasil, maka hasil ini nanti kita cetak. Jadi yang menjadi output itu adalah hasilnya. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan untuk codingannya. Sekarang kita lihat ke flowchart. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita pertama-tama memasukkannya sebuah kalimat. Kita masukkan kalimatnya mau apa, lalu kita akan mengecek panjang kalimat itu ada berapa. Misalnya ada 4, berarti N sama dengan 4. Dan sini ada pendeklarasian nilai, vokalnya sama dengan 0, konsonan sama dengan 0, lalu lanjut ke sebuah proses ini, dan masuk ke perulangan yang pertama untuk mengecek suatu kondisi. Apabila hurufnya itu ada A, I, U, E, O, maka vokalnya akan ditambah, tapi kalau tidak, maka konsonan yang akan bertambah. Jika sudah melakukan perulangan, maka keluar dari perulangan, dan kita akan mencetak berapa banyak vokal dan konsonannya, lalu nanti akan ada proses di mana vokal dibagi dengan konsonan, dan akan masuk ke dalam hasil, ya, sisa pembagian maksudnya, dan nanti variabel hasil ini nanti akan dicetak dan program pun selesai, seperti itu. Dan ini adalah contoh programnya. Misal saya masukkan kata Sriwijaya di sini, ya maka di sini huruf vokalnya ada 4, ya, di mana huruf vokalnya itu ada huruf I dan huruf A dan A. Ya, jadi I-nya ada 2 dan A-nya ada 2. Jadi di sini vokalnya dihitung ada 4. Sedangkan sisa konsonannya itu ada 5. Yang di mana huruf S, R, W, J, dan Y itu adalah huruf konsonan. Maka nanti 4 modulo 5 itu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena sebelah kiri itu lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Maka untuk setiap sisa pembagian, yang dimana jika sebelah kirinya itu lebih kecil daripada yang kanan, maka jawabannya itu adalah yang sebelah kiri atau yang lebih kecil. Oke, baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.